Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Oktavia dengan NIM 1915401019. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik 6 hari postpartum. Selamat siang Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang Bu? Alhamdulillah baik saja Bu. Baik Ibu, di sini saya Ibu kan sudah melahirkan 6 hari yang lalu ya Bu. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan Bu, saya Bidan Rika. Di sini saya bertugas untuk melakukan kunjungan rumah, yaitu untuk melakukan kunjungan 6 hari postpartum atau pasca persalinan. Ibu apakah ada keluhan-keluhan yang lain Ibu? Tidak ada ya Bu. Saya melakukan kunjungan 6 hari postpartum ini yaitu bertujuan untuk mengecek kesehatan ibu dan bayi, terutama ibu. Kemudian apakah hanya infeksi pasca persalinan yang kemarin ya Bu? Ya. Apakah Ibu bersedia untuk saya melakukan pemeriksaan pada hari ini Bu? Ini saya akan melakukan atau memeriksa dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu, yaitu terutama ada tanda-tanda vital, tekanan darah Ibu, suhu Ibu, pernafasan Ibu, kemudian pada payudara, abdomen dan lain-lainnya. Kemudian dan ada banyak lagi yang saya periksa nanti. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Ibu, sebelumnya saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu, dan mencuci tangan dulu ya Bu. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik 6 hari postpartum yaitu ada stetoskop, termometer, kemudian ada kasa steril untuk mengelap termometer, kemudian ada tensimeter, handscoon, ada bengkok atau nirbeken, kemudian ada tisu. Sebelum memulai tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Kemudian lengan baju kita naikkan ke atas itu. Kemudian kita bilas tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Setelah memasang handscoon, kemudian kita tanyakan kepada ibu apakah ibu mengalami keluhan-keluhan pada dirinya setelah melahirkan. Ibu, apakah ibu ada keluhan-keluhan saat ibu setelah ibu melahirkan ini Bu? Tidak ada ya Bu. Kemudian setelah itu kita lihat Pak Ibu, apakah ibu merasa sedih atau tidak. Apakah ibu bahagia dengan kelahirannya ini atau tidak. Kemudian selanjutnya ya maaf sebelumnya Ibu, apakah saat menyusu bayinya menghisap kuat ke Ibu Bu saat menyusunya? Iya Bu. Iya ya Bu. Selain kita tanyakan kepada pasien atau ibu apakah bayinya menghisap kuat atau tidak, kita lihat juga keadaan bayinya. Jika bayinya berat badannya bertambah saat melahirkan hingga sekarang, berarti tumbuh kembang bayi itu baik dan kemungkinan bayi bisa menghisap kuat ASI ibu. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan TTP. Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan TTP Ibu terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi. Saya ambil alat dulu ya Bu. Pertama yaitu pemeriksaan suhu. Ibu bisa ambil visnya Bu. Sebelah ketiak Ibu ya Bu, yang di sebelah situ ya Bu. Masukkan termometer ini di tengah-tengah ketiak Ibu ya Bu. Ibu di sini tadi. Kemudian sambil menunggu termometer, kita melakukan pemeriksaan tekanan darah.
Kemudian kita letakkan stetoskop di arteri brachialis atau arteri radialis. Kita tentukan arterinya. Setelah itu baru kita memompanya. Tekanan darah ibu 120/30. Kemudian setelah kita melakukan tekanan darah, kita lakukan pemeriksaan nadi. Dengan cara kita letakkan 3 jari di nadi pasien. Kita hitung 1 menit penuh sambil melihat jam. Sambil kita menghitung nadi, kita lihat juga pernafasan ibu. Saat kita melakukan penghitungan pernafasan, kita harus agar ibu tidak mengetahui kita menghitung pernafasannya. Di sini nadi ibu yaitu 70 kali per menit dan pernafasan ibu 120 kali per menit. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan termometer tadi. Kita ambil, mau ya ibu, saya ambil termometernya. Suhu ibu 37 derajat Celcius. Kemudian kita lap menggunakan kita lap termometer ini dengan kasa steril atau kasa alkohol. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan pada payudara pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu, yaitu akan banyak melihat perkembangan payudara ibu setelah dia melahirkan. Sebelumnya maaf ya bu, saya buka ya bu. Kemudian kita lihat apakah pembentukan dan pengeluaran ASI pada ibu lancar atau tidak. Kemudian setelah itu kita lihat puting susu ibu keduanya, apakah lecet, puting susu ibu lecet, datar, dan pendek. Jika ketiga itu terjadi pada ibu, maka ibu akan kesulitan untuk memberikan ASI kepada bayinya. Selanjutnya yaitu kita lihat apakah terjadinya bendungan ASI terhadap payudara ibu kedua-duanya. Kemudian kita lihat juga apakah ada abses atau pembekakan pada payudara, yaitu kita tekan dengan 3 jari, kita periksa dari arah yang terjauh dulu, payudara yang terjauh, kemudian kita tekan 3 jari searah jarum jam. Jika terjadi pembekakan, itu akan berpengaruh pada saat ibu memberikan ASI. Di sini saya lihat tidak ada pembekakan pada payudara ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu pemeriksaan pada bagian perut ibu. Sebelumnya maaf ya bu. Yang kita lakukan pemeriksaan pada abdomen atau pada bagian perut ibu yaitu yang pertama yaitu pemeriksaan tinggi fundus uteri. Kita lakukan pemeriksaan, kita tentukan tinggi fundusnya. Kemudian saya tentukan tinggi fundus ibu yaitu setinggi pusat. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kontraksi uterus. Kita raba kontraksi uterus ibu. Di sini kontraksi uterus ibu baik atau normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diastasti rekti. Ibu dianjurkan untuk tangannya ke atas. Ibu bisa tangannya ke atas dulu. Kemudian tangan kita diletakkan di diafragma ibu. Kemudian ibu bisa
agar kembali sedikit Bu. Kemudian kita rasakan di sini tidak ada terasa jari-jari atau ganjalan. Berarti di sisi rekti Ibu normal atau baik. Ibu tidak terasa sakit ya Bu? Tidak. Ya Bu, baik Bu. Kenapa lagi Bu? Kemudian setelah ia melakukan pemeriksaan di dia sasi rekti, selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Ekstremitas atas yaitu pemeriksaan tangan. Ibu bisa lihat jari-jarinya Bu. Di sini kita lihat jari-jari Ibu bersih. Kemudian Ibu bisa mengepal Bu. Ngepal ya Bu kedua tangannya. Di sini tangan Ibu masih bisa mengepal, berarti Ibu tidak mengalami udem. Kemudian kita lihat jari-jari Ibu apakah sianosis atau tidak. Di sini jari-jari Ibu tidak sianosis, berarti ekstremitas atas Ibu baik. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah pasien, yaitu di bagian kaki. Maaf ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas di bagian kaki Ibu. Ibu bisa geser sedikit Ibu. Di sini kita lihat kaki-kaki Ibu bersih, jari-jari kuku Ibu tidak ada yang sianosis. Kemudian apakah kaki Ibu udem atau tidak? Di sini kita lihat kedua kaki Ibu tidak mengalami udem. Kemudian kita lihat ada varises di punggung kaki atau tidak. Di sini punggung kaki Ibu tidak mengalami varises. Kemudian kita lihat pemeriksaan yaitu tromboflebitis. Dengan cara kita melakukan pemeriksaan di bagian yang terjauh. Kita letakkan tangan kanan kita menempel pada telapak kaki Ibu. Kemudian tangan kiri kita memegang ini, kemudian kita tekan. Ibu apakah sakit Ibu? Tidak. Tidak ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu kaki bagian terdekat. Sama kita lakukan seperti yang tadi. Kita letakkan tangan kita di bawah telapak kaki Ibu, kemudian kita ambil, kemudian kita tekan. Apakah sakit Ibu? Tidak. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan genitalia. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia yaitu pada alat kemaluan Ibu. Sebelumnya maaf ya Bu. Ibu bisa kakinya diangkat Bu. Kemudian di sini kita lihat yaitu lokea Ibu berwarna apa? Di sini pada 6 hari postpartum yaitu pengeluaran lokea yaitu lokea sanguinolenta, yaitu berwarna putih bercampur merah kecoklatan. Kemudian kita lihat bau lokea Ibu baunya apa? Di sini lokea Ibu berbau amis. Kemudian jumlahnya yaitu kita tentukan berapa kali Ibu mengganti pembalut dalam sehari. Ibu mengganti pembalut dalam sehari berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali ya Bu. Baik Bu. Kemudian di sini di pemeriksaan genitalia kita juga lihat yaitu apakah Ibu mengalami tanda-tanda infeksi, kemudian luka perineum atau bekas jahitan lahirnya membuka atau tidak, atau baik atau normal. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan genitalia, kita rapikan Ibu kembali. Udah ya Bu, bisa diturunkan lagi kakinya Bu. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada ujung rambut Ibu sampai ujung kaki Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Ibu pola aktivitas sehari-hari, pola makan dan minum, kemudian pola eliminasi. Ibu maaf ya Bu, Ibu dalam sehari-hari Ibu sering jalan-jalan pagi Bu? Pernah ya Bu. Dianjurkan Ibu sering-sering untuk melakukan jalan-jalan pagi ya Ibu, untuk menyehatkan kembali organ-organ tubuh Ibu. Ibu kalau makan paginya makan apa seringnya Bu? Sayur, nasi, ikan. Ibu saya sarankan untuk mencukupkan nutrisi yang ada ya Bu.
Ya. agar tubuh ibu sehat dan selalu. Ibu minumnya biasanya minum apa, Bu? Air putih Air putih sehari berapa gelas ibu konsumsi biasanya, Bu? 8 gelas. 8 gelas ya, Bu. Kemudian kalau ibu BAK berapa kali, Bu, dalam sehari? 4 kali ya, Bu. Kalau BAB, Bu? 5 kali. 5 kali. Baik, Ibu. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan semua kepada pasien, kemudian kita catat di lembar pendokumentasian. Kemudian Ibu, saya sudah selesai melakukan semua pemeriksaan. Nanti jika ada keluhan-keluhan lainnya, Ibu silakan panggil saya ya, Ibu. Ya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan pada pasien semuanya dan kita sudah mencatat di lembar pendokumentasian, kemudian kita rapikan alat, kita membuka handscoon dan mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Baiklah, itulah pemeriksaan fisik 6 hari postpartum.